Kalau itu ditujukan sebagai pelakunya, maka kalau menyebutkan Allah pasti hijau. Menceritakan para nabi dan rasul pasti hijau. Para malaikat pasti hijau. Semua kebaikan pasti hijau. Tempat yang baik pasti hijau. Begitu sebaliknya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu pasti batil. Pasti sesuatu yang tidak baik. Pekerjaan amalan yang tidak baik. Pelaku Fir'aun pasti hitam. Abu Lahab pasti hitam. Mengenai dunia hitam. Dan semua perilaku buruk pasti hitam. Al-Qur'annya secara khusus juga ada. Yang ini alhamdulillah terus dijalankan melalui sistem karantina tahfidz Al-Qur'an di pesantren Kuningan, dan ini Al-Qur'an di dalamnya. Bahwa bukan hanya proses tahsin dan tahfidz, bukan hanya proses membaca dan menghafal. Bapak Ibu bisa melihat bahwa setiap ayat Al-Qur'an yang sudah diwarnai hijau itu pasti maknanya hak, pasti maknanya sesuatu yang baik. Kalau itu ditujukan sebagai pelakunya, maka kalau menyebutkan Allah pasti hijau. Menceritakan para nabi dan rasul pasti hijau. Para malaikat pasti hijau. Semua kebaikan pasti hijau. Tempat yang baik pasti hijau. Begitu sebaliknya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu pasti batil. Pasti sesuatu yang tidak baik. Pekerjaan amalan yang tidak baik. Pelaku Fir'aun pasti hitam. Abu Lahab pasti hitam. Mengenai dunia hitam. Dan semua perilaku buruk pasti hitam. Jadi dengan Al-Quran ini kita sudah dapat memilah mana perintah yang baik, mana cerita yang baik, mana contoh yang buruk yang harus kita hindari. Itu sudah melekat. Jadi sudah diajak untuk tadabbur. Adapun kemudian strategi menghafalkannya, maka lagi-lagi saya harus menyampaikan, alhamdulillah berkat ajar dan mempelajari dari guru-guru kita, termasuk dari Dr. Ahsin, bahwa Al-Quran itu kenapa mudah? Sebab memang 80-80%-nya kosakata Al-Quran itu dalam Al-Baqarah. 80%-nya kosakata Al-Quran inti itu dalam Al-Baqarah. Artinya setelah penguasaan Al-Baqarah tentu dengan syarat maknanya, maka menghafalkan Ali Imran dan sehingga surah Juz Amma terakhir, maka sesungguhnya akan ada potensi kemudahan. Dan kuncinya adalah tentu ada metode dan Al-Qur'annya ini. Sebagaimana kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya masih penuh. Lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim masih penuh. Tetapi lafaz Allah dalam Alhamdulillah ini sudah dikosongkan. Begitu juga ayat yang ketiga dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah dikosongkan. Sebab sudah kita kuasai lafal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu juga dengan terjemahnya di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka yang pertama ini adalah kosakata inti. Maka iyyaka yang kedua adalah kosakata yang pengulangan saja. Sudah dikosongkan. Jadi yang dikosongkan dan tidak dituliskan adalah menurut metode ini dipaksakan dikuasai. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang juz 3 halaman ke-47, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Baris pertama saja kita hanya fokus dua kata saja. Riba dan yaqumun adalah kata yang baru muncul dari sejak Al-Fatihah hingga halaman ke-47. Jadi alladzina ya'kuluna ini adalah ayat yang sudah dikuasai di halaman sebelumnya. Illa kama yaqumul ladzi adalah juga ayat yang sudah kita hafalkan, kita kuasai pelafalannya maupun pemahaman terjemahnya. Begitu juga di halaman-halaman bawah itu sudah dikosongkan. Jadi dikondisikan selain menghafalkan juga memahami makna minimumnya terjemah.
Jadi di sini ada fungsi bukan hanya mengulang ayat, tetapi sudah sedikit memahami terjemahnya. Tidak cukup memang terjemah, tetapi terjemah sangat membantu sekali saat kita mempelajari tafsir Al-Quran. Saat kita mendengarkan, saya saja mendengarkan Ustadz Hasan menjelaskan setiap berganti ayat, sudah langsung terekam semuanya, bukan hanya ayat. Jadi terjemahnya pun sudah langsung otomatis, sistematis akhirnya. Jadi ini yang kemudian diharapkan anak-anak kita dan kita bahkan, tentu kemuliaan menghafal Al-Quran tidak kita ragukan. Tetapi dengan mengamalkan itu melalui pemahaman terlebih dahulu. Pemahaman dikuasai. Itu tadi. Kalau boleh saya tambahkan, kenapa kemudian Al-Quran bahasa Arabnya bahasa Arab Al-Quran? Bukan menggunakan bahasa Arab Baduy. Tentu contoh itu ibaratkan kita bahasa Indonesia. Saya sampai sekarang sangat tidak mudah dengan memahami bahasa Madura. Jawa masih oke, bahasa Sunda masih oke, tapi Madura saya satu. Sehingga disatukan dengan bahasa Indonesia. Semua orang memahami bahasa Indonesia. Dan begitu juga bahasa Arabnya Al-Quran Al-Karim. Bukan perkembangan-perkembangan bahasa Arab yang sekarang terjadi. Dan disitulah baru kita fahami betul semuanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mempelajari Al-Quran dari bahasa Al-Quran sungguh sangat tepat. Tetapi menguasai bahasa Arab akan memudahkan dalam memahami Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran Al-Karim.